Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Syifa Nur Rahman 134172206, kemudian Muhammad Amin Zainul Ibad 134172207 dan Muhammad Femi Hardi 134172211. Di sini kami akan mempresentasikan terkait value stream mapping dari proses produksi emping goreng. Pembahasan pertama yang akan dibahas pada kali ini adalah terkait definisi value stream mapping. Jadi, value stream mapping ini merupakan peta kerja yang intinya lebih ke menggambarkan proses aktivitas dalam bentuk mapping flowchart. Jadi, untuk memetakan aktivitas yang sekiranya memberikan nilai tambah atau added value dalam mewujudkan proses yang lean. Jadi tujuan dalam pembuatan VSM ini adalah ada 3 poin. Yang pertama itu identifikasi jenis pemborosan yang terdapat di sepanjang value stream yang ada. Kemudian mengidentifikasi kondisi existing dari proses itu. Dan yang terakhir adalah mengetahui tahapan yang sekiranya memiliki added value maupun yang non-added value proses. Emping merupakan salah satu makanan ringan yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Emping berupa keripik yang terbuat dari biji melinjo. Karena terbuat dari biji melinjo, umumnya emping memiliki rasa sedikit pahit. Emping diproduksi secara tradisional menggunakan tangan dalam industri rumahan. Baik, berikutnya setelah kita membahas emping secara umum, maka kami memetakan proses produksi emping goreng. Kami memetakan prosesnya itu ada 11. Nah, yang pertama ini produsen membeli emping mentah dari supplier, jadi pemilihan suppliernya juga berdasarkan kriteria tertentu, salah satunya harga yang paling murah. Kemudian setelah empingnya itu sudah ada, proses selanjutnya adalah membuat bumbu emping goreng. Jadi bumbunya ini terdiri dari berbagai macam bahan. Yang pertama itu ada bawang putih, kemudian ada gula pasir, garam, dan juga penyedap serta bahan-bahan yang lain. Nah, setelah bumbunya sudah jadi empingnya itu, si emping mentah, masukkan ke dalam larutan bumbu tersebut. Jadi empingnya itu dibumbui. Nah, setelah empingnya itu dibumbui, ambil empingnya dan kemudian empingnya itu disusun dalam ayakan. Nah, kemudian setelah disusun dalam ayakan, emping-emping tersebut dijemur dengan sinar matahari. Nah, ini sebenarnya tergantung pada cuaca saat itu. Nah, misalkan cuacanya cerah, jadi cukup waktu menjemurnya itu cukup 2 jam saja, tidak boleh lama-lama. Nah, kemudian setelah empingnya sudah selesai dijemur, proses berikutnya kita siapkan minyak goreng, dan kemudian masukkan minyak goreng tersebut ke dalam wajan, dan setelah itu kita tunggu minyaknya itu hingga benar-benar panas. Nah, setelah itu kita siapkan emping yang udah dijemur sebelumnya, jadi empingnya itu harus kering ya. Nah, kemudian minyaknya sudah panas, empingnya juga sudah disiapkan. Proses berikutnya adalah goreng emping tersebut hingga matang, kemudian angkat dan tiriskan. Nah, kemudian setelah kita goreng, tentunya kita perlu menunggu juga eh, sisa-sisa minyak emping gorengnya itu hilang. Nah, kemudian kalau misalkan sisa minyak emping goreng tersebut dirasa telah hilang, jadi empingnya itu siap untuk dikemas. Nah, berikutnya adalah proses pengemasan. Nah, biasanya ini satu plastik itu terdiri dari 3 sampai 4 emping. Dan juga plastiknya itu tentunya ada kriteria-kriteria ukurannya, tidak sembarangan. Kemudian, jika pengemasannya ini nggak rapi, kalau misalkan tidak rapi dan itu berpengaruh terhadap kualitas emping. Jadi empingnya itu istilahnya mudah bantat dan juga tidak kriuk. Nah, jika pengemasannya nggak rapi, berarti kita lakukan pengemasan ulang. Nah, misalkan kemudian proses selanjutnya, jika pengemasannya udah benar-benar rapi, udah benar-benar empingnya itu bisa kriuk dalam waktu yang lama, nah maka emping gorengnya itu siap dipasarkan. Nah, jadi pemasarannya ini ada dua cara, jadi tergantung pada permintaan konsumen, kemudian
produsen juga menyerahkan emping gorengnya ini kepada rumah makan tertentu dan juga pedagang kaki lima. Baik, berikutnya setelah kita mengetahui bagaimana cara membuat emping goreng, maka proses-proses yang telah dijelaskan sebelumnya akan dipetakan melalui salah satu tools, yaitu value stream mapping emping goreng. Berikut ini penjelasan terkait value stream mapping dari emping goreng itu sendiri. Jadi, proses pembuatan value stream mapping emping goreng ini pertama-tama adalah menentukan production control, yaitu UKM emping goreng, kemudian menentukan customer dan juga supplier dari emping gorengnya itu. Jadi customer dari UKM emping goreng ini meliputi ada pedagang kaki lima dan juga rumah makan, seperti halnya rumah makan Padang ataupun rumah makan yang lainnya. Customer ini akan mengirimkan daftar pemesanan emping goreng kepada UKM emping goreng selaku production control. Kemudian dari data pemesanan tersebut, maka UKM emping goreng akan melakukan pemesanan emping mentah kepada supplier emping mentahnya itu sesuai dengan pemesanan yang telah ada sebelumnya. Kemudian supplier emping mentah akan memproses pemesanan emping mentah yang dilakukan oleh UKM emping goreng. Kemudian emping mentahnya ini akan dikirimkan melalui moda transportasi darat, bisa melalui mobil ataupun motor ataupun truk, sesuai dengan kebutuhan yang ada dan sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian untuk waktu tunggu atau lead time pengiriman dari supplier kepada UKM emping goreng yaitu selama 1 jam. Kebetulan karena supplier ini berada di kota Cirebon, sedangkan UKM emping goreng ini berada di Kecamatan Ciledug, jadi waktu tempuhnya kurang lebih 60 menit. Kemudian setelah sampai di UKM emping goreng, emping mentahnya ini dicek dengan pengecekan bahan baku. Jadi di pengecekan bahan baku ini si emping mentahnya ini akan dicek itu sesuai tidak dengan pemesanan atau juga apakah ada yang rusak atau sejenisnya. Kemudian dari proses pengecekan bahan baku ini akan mendapatkan informasi terkait hasil pengecekannya seperti apa. Waktu proses pengecekan bahan baku kurang lebih 15 menit cycle time-nya, kemudian utilitasnya 100%, dan juga membutuhkan operator 1-2 orang. Kemudian setelah pengecekan bahan baku selesai, maka ada lead time dan juga ada WIP di situ selama 5 menit. Kemudian proses selanjutnya ada pembuatan bumbu. Jadi UKM emping goreng selaku production control akan mengirimkan informasi berupa daftar bumbu yang digunakan. Dalam membuat bumbu emping ini dibutuhkan waktu cycle time selama 15 menit, utilitasnya 100%, dan operatornya kira-kira membutuhkan 1 orang. Kemudian setelah pembuatan bumbu selesai, di situ terdapat WIP emping mentah, kemudian ada lead time-nya juga, yaitu selama 5 menit. Kemudian proses selanjutnya setelah membuat bumbu, maka selanjutnya adalah emping mentahnya itu dibumbui. Jadi proses ini membutuhkan kurang lebih waktu cycle time-nya 15 menit, kemudian utilitasnya 100%, dan juga membutuhkan operator sebanyak 2 orang. Kemudian setelah selesai dibumbui empingnya, ada lead time sebelum penyusunan emping, yaitu selama 5 menit. Kemudian proses berikutnya ada penyusunan emping ya. Jadi setelah dibumbui empingnya, kemudian empingnya itu disusun dalam ayakan. Jadi proses ini membutuhkan cycle time-nya 20 menit, utilitasnya 100%, kemudian membutuhkan operator sebanyak 1 orang, dan sekiranya satu ayakan itu kira-kira membutuhkan waktu 5 menit ketika penyusunan empingnya itu. Kemudian setelah disusun emping secara rapi dalam ayakan, kemudian dijemur empingnya, maka akan timbul WIP di situ. Penjemuran emping ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam apabila memang cuacanya cukup cerah. Kemudian setelah dijemur, proses berikutnya adalah persiapan penggorengan. Jadi persiapan penggorengan ini yaitu memasukkan minyak ke dalam wajan sehingga waktu yang dibutuhkan cukup sedikit, yaitu 3 menit. Kemudian utilitasnya 100% dan juga membutuhkan operator hanya 1 orang. Kemudian selanjutnya ada lead time sebelum menyiapkan emping yang telah dijemur, yaitu menunggu minyaknya panas selama 7 menit, dan di situ juga ada WIP hasil dari penjemuran emping.
Kemudian proses selanjutnya yaitu proses menyiapkan emping. Jadi cycle time di proses ini kurang lebih 10 menit, utilitasnya 100% dan membutuhkan operator 1-2 orang. Kemudian proses berikutnya ada penggorengan emping, namun sebelum ada penggorengan emping ini ada lead time kurang lebih selama 3 menit dan juga ada WIP di situ. Jadi penggorengan emping ini membutuhkan kurang lebih waktunya 15 menit, utilitasnya 100% dan hanya butuh operator 1 orang. Kemudian setelah digoreng empingnya, ada waktu tunggu untuk sisa minyaknya turun dan juga ada WIP di situ, kurang lebih 10 menit waktunya. Dan berikutnya adalah proses yang terakhir yaitu proses pengemasan. Jadi empingnya itu dikemas dalam plastik dengan ukuran tertentu. Kemudian biasanya itu satu plastik itu ada 3-4 emping. Jadi cycle time dalam proses pengemasan kurang lebih 30 menit. Utilitasnya 100% dan juga membutuhkan sekiranya operator ada 2 orang. Kemudian setelah melakukan proses pengemasan, maka empingnya itu disimpan kurang lebih selama 12 jam dalam tempat tertentu. Jadi maksud dalam 12 jam ini, misalkan proses pembuatannya dari siang ke malam, maka pengiriman kepada customer esok hari pada pagi harinya. Jadi kurang lebih emping goreng yang telah dikemas itu disimpan selama 12 jam. Kemudian setelah disimpan maka akan dikirimkan kepada customer menggunakan moda transportasi tertentu, mayoritas menggunakan motor karena memang jaraknya cukup dekat. Kemudian dikirimkan ke customer sesuai dengan jumlah pemesanan yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, sekian terkait VSM emping goreng, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, berikutnya setelah melakukan pemetaan proses pembuatan emping goreng di UKM emping goreng menggunakan tools value stream mapping, maka selanjutnya adalah membahas terkait identifikasi, added value process, dan juga non-added value process. Baik, yang pertama dibahas adalah terkait identifikasi proses yang bersifat nilai tambah pada proses produksi emping goreng. Jadi proses tersebut ada 2. Yang pertama adalah membuat bumbu emping goreng yang terdiri dari berbagai macam bahan, yaitu ada bawang putih, gula pasir, garam, penyedap, dan juga bahan yang lain. Kemudian proses yang kedua yang sekiranya memberikan nilai tambah pada proses produksi ini yang adalah memasukkan emping mentah ke dalam larutan bumbu yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kedua proses ini intinya bertujuan untuk bisa meningkatkan cita rasa emping goreng. Jadi awalnya emping kan memang memiliki rasa yang pahit karena bawaan dari melinjo, sehingga untuk bisa meningkatkan cita rasa empingnya itu terdapat 2 proses value added-nya ini yang akhirnya akan meningkatkan cita rasa emping yang yaitu mengkombinasikan rasa manis, gurih, dan juga pahit. Kemudian setelah membahas terkait value added proses, maka berikutnya kita membahas terkait proses-proses apa saja yang tidak memberikan nilai tambah dalam membuat emping goreng. Yang pertama yaitu proses menunggu sampai minyak panas. Yang kedua yaitu menunggu hingga sisa minyak emping goreng tersebut hilang karena proses ini memang berpengaruh ke proses sebelumnya. Jika ada sisa minyak di proses pengemasan, maka tampilan emping tidak sebaik sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu menunggu ketika penjemuran emping. Memang proses ini bisa dikatakan tidak dapat dihilangkan, namun memang diperlukan, tapi proses ini memang terkategori dalam non-added value process, yaitu menunggu penjemuran emping. Jadi setelah dibumbui, disusun empingnya dan kemudian dijemur empingnya sehingga bisa tingkat kekeringannya sesuai dengan ketentuan. Dan yang terakhir yaitu proses jika pengemasan tidak rapi, maka lakukan pengemasan ulang kembali. Ini termasuk non-added value process jenis defect ya. Jadi jika pengemasannya nggak rapi, maka diulang kembali. Oleh karena itu, proses ini sebaiknya bisa dikendalikan ataupun dihilangkan agar tidak ada pengulangan pengemasan.